salam soft skill. Bagi kita, bagi teman-teman, para leader, ada satu hal yang mungkin selama ini kita kurang cermati, kita anggap angin lalu. Ketika kita menegur anggota tim kita, mungkin diantara kita banyak yang asal menegur. Asal menegur itu tidak memikirkan efeknya pada sinergi tim kita. Jadi kita nggak mikirin setelah kita tegur anggota tim itu, kira-kira efeknya bagi dia apa. Apakah dia tetap mau respect pada kita, atau bahkan tidak respect pada kita karena dia trauma, bahkan fobia pada kita. Ada satu cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan sebagai seorang leader dalam menegur orang lain adalah stay on the work only, stay focus on the work only. Jadi yang kita tegur itu bukan orangnya, tolong bikin mindset ya dalam diri kita bahwa yang kita tegur itu bukan orangnya, bukan dia secara personal, bukan dia secara pribadi, tetapi pekerjaannya. Sehingga jangan pernah kita menggunakan kalimat-kalimat, kamu nih gimana sih? Kan sudah saya pernah bilang berkali-kali, kok bandel, kok terjadi lagi begini, kamu ini bego, Mas Badrun ini ya, kok nggak pernah dengerin saya. Dan kalimat-kalimat lain yang lebih keras daripada itu, yang ditujukan untuk menghakimi, untuk judging kepada orang tersebut. Maka orang itu, anggota tim kita akan merasa disudutkan, anggota tim kita akan merasa dihakimi, anggota tim kita akan kemudian membuat benteng pertahanannya sendiri. Ada yang langsung membantah, tapi kebanyakan diam. Ini yang bahaya, justru yang diam ini. Kenapa? Karena mereka menyimpan dalam hatinya, dan efeknya adalah ke alam bawah sadar mereka. Mereka akan menjadi menjauh, ya, dalam tanda kutip menjauh dari kita sebagai leader. Mereka menjadi berkurang simpatinya pada kita. Mereka menjadi bahkan antipati pada kita. Bahkan yang lebih jelek lagi, mereka menjadi trauma pada kita. Sakit hati itu bisa menyebabkan trauma. Trauma bisa menyebabkan fobia. Tetapi kalau kita sebagai leader pernah melakukan kesalahan itu, ya, minta maaf pada anggota tim kita kalau memang dia pernah kita sakiti hatinya karena kita serang pribadinya, bukan pekerjaannya. Yang kedua adalah lakukan kalimat-kalimat yang lebih bisa diterima oleh anggota tim kita, tetap membuat dia simpati pada kita dan menganggap kita leader yang bijaksana dalam menegurnya. Contoh, Mas Badrun, kerjaan Mas Badrun ini bagus loh, udah bagus, cakep nih. Nih saya tunjukkan bagusnya di mana ya. Ini bagus Mas. Tetapi ada beberapa bagian yang kalau kita perbaiki sama-sama, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Nanti saya akan bantu itu. Oh, yang mana Pak? Yang ini. Ini. Ini seharusnya begini karena begini. Jadi ada way out-nya, ada solusinya. Atau kita mau menggunakan rumusan why, what, how, itu lebih cakep lagi kalau kita gunakan rumusan itu. Mas Badrun, karena ada beberapa item yang perlu diperbaiki ini, yang ini, maka tolong perbaiki ya, agar lebih bagus lagi nih kerjaan Mas Badrun yang sudah bagus, ini akan jadi lebih bagus dengan cara seperti ini. Ini ada why, what, how. Why-nya itu adalah mengapa itu harus diperbaiki. What-nya adalah instruksi kita, tolong perbaiki ini. How-nya adalah cara agar dia bisa memperbaiki tasnya itu, tugasnya itu. Jadi sebagai leader kita tidak hanya main perintah-perintah, itu bukan leader, itu
bos ya. Biar anak buah kita yang pusing sendiri. Karena dalam manajemen yang ada, yang bagus, yang ideal adalah leadership, bukan bos. Tidak ada bossship, nggak ada. Yang ada leadership. Terima kasih. Saya Reynold Vincent dalam program So Kiss, sejenak soft skill gratis.